Oke, buat Zalfa, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa Eh, soal karir gitu? saya masih bingung di itu sih kayak kan sekarang banyak portal job yang banyak kayak entah itu aplikasi atau Mm-mm, web kayak gitu. mm-mm. Nah, itu kan kayak kita nggak tahu ini beneran nggak sih lamarannya gitu. Cara menyaring lowongan itu yang benar-benar lowongan pekerjaan atau penipuan itu gimana sih caranya? Oke, pada saat kita melihat suatu info locker, ya, tadi itu udah benar ya yang kamu sampaikan bahwa jangan buru-buru langsung klik-klik lamar-lamar aja gitu. Di situ kamu harus cek dulu. Nah, cara ngeceknya itu adalah cek di banyak tempat sekaligus. Misalkan begitu kamu lihat locker, cek di mana misalkan, cari website perusahaannya gitu. Cari official sosmednya, IG officialnya apa, atau IG karirnya, IG rekrutmennya ada enggak. Habis itu nama PT tersebut, misalkan namanya kayak PT buku gambar, misalkan itu. Nah, kata buku gambar doang itu kamu masukin ke LinkedIn, misalkan, search. Cari official LinkedIn-nya, cari orang yang kerja di sana. Kalau perlu ada akun HRD-nya, akun personal HRD-nya. Kamu coba cek di situ. Barangkali loker yang sama diposting sama beliau. Cek di Google Maps, misalkan begitu. Di Google Maps ada enggak gitu-gitu. Itu juga bisa kamu cek di situ. Selain itu sebenarnya kamu juga bisa ngelihat tadi sejak awal kamu pakai sumber-sumber yang meyakinkan aja. Kan banyak ya sumber-sumber meyakinkan. Memang job portal atau sumber itu banyak. Tapi kalau kamu sudah sejak awal menggunakan sumber-sumber yang meyakinkan, filtering kayak tadi kan ibaratnya nggak harus sedetail itu. Sumber-sumber yang meyakinkan ya Pak, ya jelas job portal yang udah emang oke, udah terbukti oke gitu. Kayak Jobstreet dan teman-temannya gitu. Yang kamu familiar dulu aja, LinkedIn, official website-nya, official IG-nya. Bahkan kalau dari official IG-nya ya ya udah ngapain dicek gitu. Apalagi official website-nya gitu kan. Gitu. Itu ngapain? Tapi kalau kamu dari sumber-sumber yang satu mungkin nggak jelas, ya kan? Kedua hasil research atau repost. Misalkan diposting ulang di grup WA, di grup Telegram, di grup-grup karir yang ada di sosial media. Karir ini info locker mana gitu-gitu. Itu kan hasil research atau repost. Nah, itu kamu harus cek ulang. Nah, kecuali nanti kamu yang ada di grup lockerku gimana, yang kamu ada di dalamnya. Itu tenang aja. Itu sama kita udah difilter. Jadi nggak perlu banyak mikir. Cuman kalau di luar-luar sana kan kita nggak tahu gitu. Jadi itu kamu harus nyari sumber-sumber lain itu caranya begitu, langsung di multi sumber gitu loh, gitu. Ya. Tapi tetap walaupun selevel kayak berarti kalau kita sudah pakai sumber-sumber yang meyakinkan, berarti nggak ada loker palsu. Ya nggak, di LinkedIn pun ada loker palsu gitu. Jadi harus kehati-hatian dari sisi kita ada. Tapi kalau udah dicek-cek semua begitu, udah kita nyimpulkan ah ini asli, ya udah kirim lamaran gitu. Kalau kamu nggak yakin nanya gitu. Nanya di grup juga boleh, asal kamu udah ngecek dulu, ya kan? Teman-teman aku mohon bantuan analisis ini lokernya asli atau enggak. Aku peroleh di sini, setelah aku cek ini ininya begini 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 kasih keterangan. Jadi kita biar enak gitu identifikasinya gitu. Begitu kamu udah ngirimkan lamaran tersebut direkap di Excel. Tanggal sekian aku ngelamar ke PT ini untuk posisi ini. Info lokernya aku dapat dari LinkedIn, ngirimnya via email, keterangan, baru ngirim berkas misalnya gitu. Dibiasakan direkap. Karena nanti tidak masalah muncul tidak hanya gara-gara adanya loker palsu, tapi mungkin ada panggilan kerja palsu. Gitu. Panggilan kerja palsu ini akan sangat tertolong kalau kamu tadi biasa ngerekap. Banyak panggilan kerja palsu yang kamu nggak ngelamar, tiba-tiba ada panggilan. Gitu. Kamu nggak bisa ngandelin ingatan. Kadang namanya diserempet-serempetin, dimirip-miripin sama perusahaan asli. Kadang ngaku-ngaku jadi perusahaan asli gitu-gitu. Itu harus pakai rekap. Jadi nanti trackingnya enak. Kok aku dapat panggilan ini ya? Aku dulu emang ngelamar. Cari di list. Kalau nggak ada ya sudah. Ngapain dipertimbangin? Orang aku nggak ngelamar tiba-tiba diundang. Nah kayak gitu. Itu rangkaian utuh kegiatan yang harus kamu lakukan gitu ya Zelva ya. Oke? Oke. Ada lagi nggak yang lain apa yang kamu masih bingung? Atau ada Itu gambaran sih apa? kayak tata cara ngirim email yang benar gimana sih Pak? Tata cara ngirim email yang benar. Iya, Oke. ke rekrutmen gitu. Ya, sebenarnya kalau kamu ngirim lamaran via email tuh simpelnya adalah ikutin dulu arahan yang ada di poster lokernya secara detail. Jadi poster nomor satu tuh poster loker tuh kamu pahami betul. Ada nggak info-info penting
yang harus kamu siapkan saat ngirim email. Mulai dari ada judul khusus nggak yang diminta, ya kan? Ada subjek yang diminta nggak? Terus dokumennya apa yang diminta? Kapan ngirimnya? Gitu-gitu. Ada batas pengirimannya nggak? Dan lain-lain. Disuruh pakai dokumen berbahasa tertentu nggak? Gitu-gitu. Gitu. Setelah itu ya sudah, tinggal segera kirim aja. Nah, untuk mengirimkannya kan tetap diisi dulu tuh subjek, body, dan lampiran. Biasakan kalau mengirimkan via email diisi dari lampiran dulu. Jadi buka email, isi lampiran dulu, baru isi badinya, baru isi judulnya, dan terakhir baru isi tujuannya. Takutnya salah klik, nanti kekirim kalau kamu langsung isi emailnya. Gitu. Oke? Nah, terus tadi ngirim via email bagusnya. Jadi gini, ngirim lamaran itu kapanpun itu baik. Tapi di hari dan jam kerja lebih baik. Kalau kamu bisa ngirim segera, kirim segera. Kalau kamu dapat lokernya malam hari, gimana? Mau dikirim malam itu atau besok? Malam itu aja. Karena intinya ngirim lamaran tuh kapanpun tuh nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang ngirim lamaran jam kerja atau hari kerja aja, itu strategi. Memang benar, kalau kamu di hari kerja dan jam kerja, kamu waktumu kosong, kalau bisa itu ngirim lamaran di situ intensitas tinggi nggak apa-apa. Tapi bahasa utuhnya ngirim lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya ya jam kerja intensitas tinggi, di luar jam kerja tetap boleh ngirim. Daripada ditunda besok-besok kayak gitu. Ya kan? Nah, nanti tinggal dilampirin. Lampirannya juga sama. Ada yang lampirannya jelas, lampirkan ini. Tapi banyak juga dokumen yang dilampirkan bahasanya itu nggak jelas. Dalam arti, kirimkan berkas lamaran lengkap ke sini. Apa tuh berkas lamaran lengkap apa? Kayak gitu. Dan jangan diartikan berkas lamaran lengkap ya cuma CV aja. Nanti kamu juga jangan sampai, ibaratnya silahkan kirimkan CV ke sini. Berarti aku cuma boleh ngirim CV ya Kak? Ya sama dokumen lain juga boleh. Asal nggak dilarang, nggak melebihi ukuran file gitu-gitu. Kenapa nggak sekalian? Karena kadang kita nggak harus, kalau via email khususnya ya, yang dilampirkan itu nggak harus dimintanya CV, ya udah CV aja. Alasannya cuma diminta CV. Nah, nanti kalau nemu loker, cari aja di LinkedIn banyak. Silahkan kirimkan lamaran ke sini. Kalau ada disampaikan silahkan kirim CV ke sini, kamu cuma ngelampirin CV, apa iya loker yang bilang silahkan kirimkan lamaran ke sini, Anda cuma ngirimkan surat lamaran, nggak ada CV-nya? Kan enggak gitu loh. Jadi jangan diartikan secara harfiah, khususnya untuk yang email sih strateginya begitu. Minimal sama dokumen lain. Lamaran CV, portofolio, lamaran CV, jasa transkrip, lamaran CV, sertifikat-sertifikat, foto, jasa transkrip, terserah. Yang penting bukan dokumen pribadi. KTP, SIM, KK, akta, NPWP, BPJS, buku tabungan gitu-gitu. Itu nggak usah dikirim di awal. Kayak gitu. Kalau dipersiapkan untuk dikirim di awal, tapi gara-gara itu kan walk-in interview, datang ke tempatnya. Atau datengin ke job fair, boleh. Tapi kalau via email dokumen pribadi nggak usah. Begitu udah ngirim, ya udah direkap. Udah. Itu kalau via email cukup gitu aja. Lalu gimana kalau habis ngirimkan email, kamu lah dapat loker dari LinkedIn, diposting sama HRD-nya. Terus kamu ngirim lamaran via email. Habis ngirim lamaran, apakah udah? Enggak. Tadi direkap dulu. Gitu. Habis direkap, apakah udah? Enggak. Cari PT itu di LinkedIn. Perusahaannya kamu follow. HRD-nya kamu connect atau follow. Kenalan sama HRD-nya. Gitu. Kalau perlu connect. Kalau perlu nanti, kalau buru-buru udah di accept, udah diterima, kamu di confirm, nanti kamu langsung kenalan diri aja. Selamat siang Bu Zalfa, perkenalkan nama saya Aga. Terima kasih untuk info lowongan pekerjaan yang Ibu post melalui akun LinkedIn Ibu. Saya tertarik untuk mengisi posisi tersebut dan baru saja saya mengirimkan email ke email yang tertera. Semoga sudah Ibu terima dengan baik ya Bu. Semoga kualifikasi saya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terima kasih dan salam kenal kirim. Gitu, diajak ngobrol. Jangan perlakukan loker LinkedIn kayak loker Jobstreet misalkan gitu. Masing-masing cara pakainya beda-beda gitu. Nah, itu adalah rangkaian utuh cara main email gitu. Itu sih, Silva. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain, boleh banget. Ngopi dulu Eh, boleh. iya, gini Pak, kan saya itu ijazah belum dapat ya Pak. Nah, apakah boleh ngambilin SKL atau hanya transkrip nilai aja gitu? Lampirin SKL dan transkrip gitu.
Jadi silahkan. Jadi mayoritas perusahaan itu tetap bolehin itu dulu, transkrip gitu dan SKL gitu. Nggak apa-apa, lampirin itu dulu gitu. Boleh. Dan dokumen lain tentunya ya gitu. Oke. Oh, berarti masih fresh banget ya gitu. Oke, bagus. Terus apa lagi? Iya, belum di wisuda malah. Oh, nggak apa-apa. Lo banyak loh. Banyak teman-teman di grup ya. Mungkin udah ada puluhan atau ratusan yang udah mulai lamar kerja, bahkan dapat kerja sebelum wisuda. Kayak gitu. Jadi bisa banget itu. Memungkinkan kok gitu. Terus apa lagi yang coba bayangkan lagi? Kamu udah mulai ngelamar-lamar kerja kah? Udah sih, Pak. Oke. Dari tahapan-tahapan rekrutmen yang kamu masih bingung apa? Atau kamu udah pernah lolos sampai tahap mana paling jauh? Kemarin sih daftar freelance jadi content writer itu udah sampai pelatihan. Oh, bagus dong. Udah pelatihan, berarti udah jalan dong. Udah, Pak. Bagus. Berarti kan kamu sambil nunggu udah ada kerjaan freelance nih, ya nggak? Iya, Nah, sekarang tinggal nyari kerjaan utama, iya ya benar. kan? Gitu. Nah, sejauh ini apa tantangan kamu untuk menemukan kerjaan utama menurutmu yang kamu masih bingung? Eh, itu sih Pak, kalau di sini kan kalian anak saya rumahnya di daerah ya Pak. Nah itu kadang kayak ngerasa, aduh jauh banget ke Jakarta gitu. Nah, oke. Jadi Pertanyaanku, apakah kamu nyari loker itu sejauh ini ya? Ini nggak ada bener salah kan, terserah kamu. iya, Kamu tuh sebenarnya ngincer loker di daerahmu atau sebenarnya penempatan di kota besar kayak Jakarta dan sekitarnya itu nggak apa-apa? Atau sebenarnya ya kalau bisa sih aku yang deket rumah aja gitu. kalau bisa sih yang deket rumah aja dulu Ya, Pak. oke. Aku kasih tips aja walaupun kamu nggak tanya. Cara nyari loker di daerah tertentu. Apalagi daerahnya ini ibaratnya yang deket rumah. Atau daerahnya ini yang mungkin bukan kota besar. Mungkin kayak gitu ya. Iya, Nanti jawaban lengkapnya silahkan kamu cek di YouTubeku di playlist judulnya nanti tuh ada playlist judulnya LinkedIn Plus gitu. Di situ nanti semua ditontonin, di dalamnya itu ada beberapa video yang aku bahas tentang cara nyari loker di daerah tertentu. Itu tontonin aja. Tapi aku jawab secara umum di sini. Jadi kalau kamu nyari loker di daerah dekat rumah, maka salah satu cara yang bisa kamu lakukan itu adalah satu, pahami dulu loker-loker di daerahmu ini biasanya nyebarnya pakai apa? Misalkan tadi kamu ngomong di daerah, kamu sibuk-sibuk sejauh ini nyarinya itu pakai LinkedIn. Padahal LinkedIn seluruh Indonesia. Nah, padahal di daerahmu nge-share lokernya itu bukan di LinkedIn gitu. Seolah-olah ngapain aku nyebar di LinkedIn seluruh Indonesia? Yang aku rekrut juga orang-orang lokal sini. Biasanya orang-orang ini akan nge-share-nya misalkan di official sosmednya masing-masing atau web-web rekrutmen lokal gitu. Kan suka ada tuh gitu. Di sini yang sifatnya lokal-lokal gitu. Ada ditempel di kantor pos. Ada yang disebar ke kampus-kampus gitu. Langsung di mading-madingnya kayak gitu dan lain-lain. Kadang malah ada yang job fair, ada yang dibikinin spanduk di depan PT-nya gitu. Dibutuhkan gitu, gede gitu. Tinggal kita observasi gitu. Jadi pahami dulu nomor satu, cara loker-loker itu nyebar itu gimana. Yang kedua, walaupun kita tinggal di daerah situ, kadang kita nggak hafal tuh. Sebenarnya sekitar kita ini tuh ada perusahaan apa aja, ya nggak? Dia ada PT iya apa aja benar. sih sekitar sini, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Cara kedua ini adalah coba kamu cari loker dari langit. Gimana cari loker dari langit? Pakai Google Maps. Buka Google Maps, tapi pakai laptop ya, jangan pakai HP. Semua yang aku sebut ini aku sarankan pakai laptop biar mudah. Pakai Google Maps, zoom in ke rumah kamu, di situ kamu iseng kamu geser-geser ke atas, ke kiri. Kalau ada tempat kan pasti ada namanya tuh, gitu. Kamu geser, mungkin setiap hari kamu lewat, isinya cuma gerbang gede ditutup, ada security-nya. Ini pabrik nih mesti. Tapi pabrik apa tuh nggak ada labelnya. Ternyata dari Maps ada namanya PT apa. Nah, tinggal cari tuh nama PT-nya, cari di LinkedIn, cari di job portal A, cari di sosmed gitu. Begitu ada emailnya kan kau bisa hubungi.
ada teleponnya, kok boleh telepon gitu. Itu kan cara cari lokal begitu. Ntar habis itu geser kemana gitu. Nanti radiusnya rada dijauhin boleh. Oke, aku radiusnya ini kan rumahku di sini, ini jalan raya. Ya oke, rada jauh nggak apa-apa deh. Yang penting ngikutin jalan raya ini karena ada angkotnya. Misal sana, set. Nah, di sini di sepanjang jalan ini ada PT-PT apa tuh? Gitu. Bahkan kamu bisa ngebayangkan bahwa oh, nanti kalau aku kerja di sini nanti bisa pulangnya begini. Oh, kalau aku nanti kerja di sini nanti aku kosannya di sebelah sininya gitu. Itu karena kita nggak tahu nama-nama PT-nya apa, pakai Google Maps itu dipakai sama banyak banget orang. Dan ini aku saranin ke banyak teman-teman yang biasanya nyari lokernya lokal di daerahnya dia, tapi dia juga nggak hafal, atau dia sebenarnya orang situ, tapi sekolahnya tuh di jauh, tapi habis sekolah balik lagi ke situ terus nggak hafal, atau dia baru pindahan ke pulau lain, ke kota lain, dan aku masih orang baru di sini. Aku nggak tahu di sini ada PT apa, ya udah pakai Maps gitu. Itu juga bisa digunakan. Atau biasanya kalau memang kamu orang asli situ dari referensi. Referensi itu misalkan kamu punya rekan, sahabat, atasan, atau dosen, atau kakak-kakak alumni yang emang tinggal di daerah sekitar situ dan kerja di sekitar situ. Jadi kamu dapat info-info dari sana gitu. Atau kalau kamu mau sambil jalan gitu boleh. Kebetulan di dekat tempatmu itu ada PT, terus ada security-nya, tanya aja. Pak mau info, kalau biar tahu info locker di PT sini itu ngelihatnya di mana ya Pak? Gitu. Nanya aja dulu. Oh titipin ke saya nggak apa-apa, ya udah bikinin aja yang ini. Oh nanti cek di websitenya, berarti ada websitenya gitu. Biasanya ini aku saranin kalau ke teman-teman yang ini karena aku ngelakuin sendiri ya. Jadi waktu itu olahraga pagi, jogging pagi gitu, sambil jalan terus sambil celingak liatin gitu. Bisa tanya-tanya, lumayan gitu. Olahraga buat persiapan medical check up, nanya-nanya buat cari referensi nanti sampai rumah ngirimnya kemana gitu, boleh. Terus apalagi kalau di dekat rumah, biasanya tadi aku sampaikan cari lokasi sumber loker terdekat yang pasti misalkan kayak tanya ke disnaker. Jadi di daerahmu barangkali ada disnaker kan nanya, Pak di sini suka ada job fair atau bursa kerja gitu atau biasanya loker-loker itu infonya di mana sih Pak gitu. Nggak apa-apa, gratis nanya ke disnaker. Atau tadi tempat tinggalmu tuh nggak jauh dari banyak kampus, iseng aja kan kita boleh ya nggak kuliah di situ tapi ke situ boleh kan gitu. Tanya aja ke sana. Biasanya aku karena kuliah di Jogja nih, aku main ke kampus lain. Awalnya tuh fakultas lain dulu, terus cari aja jalan-jalan terus ngeliatin kadang dulu tuh ada info-info pengumuman atau ada apa gitu-gitu. Kalau nggak cari di kampus lain gitu. Bisa. Itu adalah cara-cara kalau mau cari lokal, kreativitas aja sih sebenarnya. Gitu. Cari di Google bisa nggak? Bisa. Daftar perusahaan di kota apa gitu. Daftar perusahaan di kabupaten ini. Pasti muncul di Google. Iseng aja gitu. Kalau mau bisa. Lo banyak sebenarnya idenya tuh. Cara cari lokal tadi. Gitu sih. Oke. Oke. Apalagi yang kamu pengen tanyakan, yang kamu coba bayangkan. Itu sih Pak, anu yang harus disiapin kalau pas mau interview gitu. Soalnya kalau saya itu suka nervous Pak kalau di interview. Oke, pada saat interview yang harus kamu siapkan itu dua. Persiapan sini isi kepala sama persiapan sini ngomong. Nah, persiapan isi kepala ini apa? Kamu banyak-banyaklah belajar tentang pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Oke. Nah, ini kamu bisa belajar juga dari channelku. Kalau tadi kan playlist LinkedIn Plus yang aku rekomendasiin. Ini cari playlist tes interview. Di situ aku bikin list pertanyaan interview HR sama user. Dengerin aja. Biar kamu paham. Kalau ditanya ini, maksudnya begini. Ini boleh disampaikan, ini nggak boleh disampaikan. Cara penyampaiannya begini. Jangan pernah kepikiran untuk menghafalkan jawaban. Atau menghafal pertanyaan. Oh, kalau ditanya gini, jawabannya begini. Karena pertanyaan itu bentuknya bisa macam-macam. Takutnya kalau sifatmu itu menghafal caranya, nanti pertanyaan diubah dikit kamu bingung. Padahal banyak tuh pertanyaan kelihatannya beda-beda tapi sebenarnya menanyakan hal yang sama gitu. Jadi nomor satu tadi belajar pertanyaan yang biasa muncul. Nomor dua, kan kamu kan pasti ada keinginan aku pengen kerja jadi ini, bener nggak? Gitu.
Aku pengen kerja jadi customer service, staff admin. Jadi ini misalkan. Browsing aja tugas dan tanggung jawab sekretaris itu apa? Tugas tanggung jawab customer service apa gitu. Mulai riset itu sebagai bahan omonganmu nanti. Tugas tanggung jawabnya secara umum begini. Hardware atau software yang harus dimiliki ini, kemampuan komunikasinya harus begini, pola interaksinya begini, pakaiannya nanti begini gitu-gitu. Udah ada gambaran secara umum dulu. Nanti setelah ada gambaran secara umum, nanti kamu juga tahu apa. Oh, ini aku udah bisa. Ini aku malah baru denger apa nih. Kamu bisa belajar sekalian gitu. Sambil nunggu ada panggilan, kamu sambil mempelajari yang kamu malah baru tahu, baru denger. Riset soal posisi yang pengen kamu lamar. Yang ketiga, mungkin nanti kan ada perusahaan-perusahaan incaran. Riset tuh website atau sosmednya perusahaan itu juga sebagai bahan obrolan di sini. Misalkan nanti kalau ada interview ditanya, apa yang Anda tahu soal perusahaan kami gitu. Kamu jauh-jauh hari udah baca-baca secara umum gitu. Dan yang keempat, tetap baca ulang dokumen yang kamu siapkan. Jangan sampai kamu ditanya soal yang kamu tulis sendiri di CV-mu, tapi kamu nggak bisa jelasin. Yang ada di CV kan yang ngalamin kamu, yang ngerasain kamu. Suka dukanya yang tahu kamu, yang nyusun kamu. Masa ditanya nggak paham? Kamu sendiri yang nulis gitu. Nah, itu adalah semua hal yang harus ada di sini. Belajar pertanyaan yang biasa muncul, baca ulang CV dan dokumen pendukung, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang kamu incar. Tapi riset-riset ini sifatnya cuma baca, nonton, gitu-gitu ya. Itu nggak cukup. Nggak bakal langsung jago komunikasi, interview. Harus ada apa? Praktek ngomongnya. Karena tadi baru 50%, baru sini. Mulutnya ini yang harus dipraktekin juga. Latihlah ngomong. Gitu. Ngomong sendiri boleh, ngomong sama teman. Nanti belajar sama aku juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita di sesi kedua, nanti kita akan diskusikan gitu. Latihan sama teman kan sama, mungkin banyak ya yang udah lulus tapi tinggal nunggu wisuda gitu kan. Latihan aja bareng gitu. Role play kayak gitu. Pura-pura ditanya gini, 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 latihan kayak gitu. Terus apa namanya? Biar ada wawasan ini nih, biar aku terbiasa ngomong bahasa Indonesia baku. Ya udah latihan baca koran. Kamu latihan intonasi misalkan, baca lantang kayak gitu. Ngilangin logat misalkan sambil baca koran berita nasional bahasa Indonesia kayak gitu. Baca aja dulu. Nggak usah ngomong begini tapi baca aja boleh gitu. Oh, aku nanti interview, nanti kemungkinan ada interview perkenalan diri bahasa Inggris. Cari aja di internet. Contoh interview bahasa Inggris itu begini, diganti-ganti sesuai dengan kamu. Nah, coba sekarang baca dengan benar dulu. Ya kan? Habis itu latihannya ngomong sendiri tanpa ngebaca gitu. Dan itu harus dilatih. Harus dua ini harus imbang. Karena kalau kamu cuma latihannya nonton, mulu baca, mulu nanti takutnya praktek ngomongnya yang kurang. Nanti kamu kayak aku tahu cara ngomongnya gimana, tapi aku bingung mau mikirin apa ya gitu. Atau kamu belajar teorinya doang tapi prakteknya enggak. Aku tahu sih harus jawab gimana, tapi nyusun kata-katanya susah ya itu. Ya karena kamu sibuk untuk riset nonton baca doang. Prakteknya kurang gitu. Jadi caranya begitu. Belajar yang ada di sini tuh untuk mengantisipasi rasa grogi, gugup gara-gara nggak tahu jawabannya. Latihan praktek biar nggak grogi gugup pada saat ngomong. Karena walaupun di simu isinya banyak, kalau ngomongnya nggak dilatih ya bisa grogi karena tadi latihan eye contact, ekspresi, gesturnya gimana, posturnya gimana, pakaiannya, noise-nya gimana, cara ngilanginya dan lain-lain gitu. Nanti kita diskusiin ke situ deh. Oke. Oke. Terus apa lagi? Cukup sih, Pak, untuk sementara. Oke, cukup ya. Sesi general cukup itu ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi spesifiknya ya. Oke.